Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Para pengguna moda transportasi umum yang ada di Jakarta tentu menantikan kesiapan dari layang LRT Jakarta yang baru perpanjangan dari arah Velodrome sampai ke Manggarai, yaitu fase 1B. Sebelumnya, layang LRT Jakarta fase 1 itu hanya menghubungkan kawasan Pegangsaan 2 sampai ke arah Velodrome. Yang kita juga mengharapkan layang LRT Jakarta tersebut paling ujung tadi berada di Pasar Rumput ya, untuk bisa diteruskan lagi ke arah Duku Atas, sehingga secara keseluruhan layang dari Pegangsaan 2 ke arah Velodrome dan juga Manggarai terus sampai ke arah Duku Atas dan dapat terintegrasi dengan banyak moda transportasi yang sudah ada di sana, seperti LRT Jabodebek Duku Atas ya stasiunnya, kemudian stasiun KAI Sudirman, terusan dari arah Manggarai, serta stasiun MRT Jakarta Duku Atas PNI. Lalu ada satu stasiun lagi yang bisa menuju ke bandara, yaitu stasiun BNI City. Seperti yang kita ketahui, memang kawasan Duku Atas akan menjadi sebuah kawasan transit oriented development yang cukup besar karena menjadi titik temu dari berbagai moda transportasi termasuk Transjakarta. Ini adalah Jalan Sultan Agung yang berada di Pasar Rumput, dan tadi pilar paling ujung sudah berada di dekat halte Transjakarta Pasar Rumput. Itu adalah titik paling akhir saat ini dari layang ataupun trek LRT Jakarta fase 1B, yang stasiunnya sendiri berada di ujung sana di titik pertemuan antara Jalan Sultan Agung ini dengan Jalan Minangkabau ya. Nah, rekayasa arus lalu lintas sudah dilakukan di area tersebut dikarenakan proses pembangunan akan menggunakan lahan-lahan yang ada termasuk bagian badan jalan itu sendiri, sehingga dapat berlangsung dan mendirikan stasiun LRT Jakarta fase 1B di atas kita ini, yaitu stasiun Manggarai. Tampak di bagian dalam area konstruksi sudah ada pondasi di sisi bawah dan tulang-tulang yang akan segera dinaikkan ke atas menjadi penopang dari stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai. Dari desain yang ada sebelumnya di slide-nya LRT Jakarta Jakpro ya, dapat kita lihat di sini nomor 1 itu adalah stasiun LRT Jakarta Manggarai, titik temunya Jalan Minangkabau dan Jalan Sultan Agung. Lalu berikutnya ada yang nomor 3, itu adalah halte Transjakarta Manggarai yang juga di dekatnya ada Terminal Manggarai. Terintegrasi menggunakan jembatan penyeberangan orang. Kemudian JPO ini sudah ada dari halte Transjakarta Manggarai ke arah stasiun KAI ataupun KRL Manggarai. Jadi secara desain layang LRT Jakarta itu sendiri yang fase 1B tidak masuk ke dalam area stasiun Manggarai, melainkan berada di pinggir kali. Untuk pekerjaan pembangunan dilakukan dalam beberapa tahap. Nah, tahap 1 sendiri arus lalu lintas direkayasa seperti ini. Dari arah Duku Atas yang menuju ke arah Saharjo, lurus terlebih dahulu ke arah halte Transjakarta Manggarai, kemudian berputar balik ya nantinya di sekitar Jalan Tambak, karena kalau lurus itu sudah ditutup. Kemudian ada beberapa lagi arus lalu lintas yang direkayasa, termasuk yang tahap 2 dapat kita lihat di sekitar tempat pembangunan stasiun itu dibagi dua ya, celahnya agar dapat melewatkan kendaraan. Baik, kita lihat lebih detail area stasiun. Di sini ada satu tower crane yang sudah berdiri untuk nantinya dipakai mengangkat material-material ya terkait dengan proses konstruksi dari stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai itu sendiri. Arus lalu lintas ini bertemu yang dari arah Jalan Minangkabau dengan yang dari arah Duku Atas menuju ke arah Jalan Tambak, Matraman, atau juga putar balik bisa kembali ke arah Saharjo. Kemudian di bagian dalam area konstruksi stasiun dapat kita lihat pilar yang sudah berdiri. Lalu ada alat-alat berat ya ke arah halte Transjakarta Manggarai ataupun Terminal Manggarai di sana, seperti crane dan juga rotary drilling rig. Nampaknya masih dalam tahap pekerjaan pembuatan bore pile sebagai tiang-tiang pancang yang akan menjadi pondasi bagi kolom ataupun pilar yang akan menopang stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai.
Badan jalan yang dipergunakan di sini cukup banyak ya, karena ini adalah stasiun, tentu membutuhkan ruangan yang lebar ya di sisi bawahnya agar proses pembangunan dan pergerakan dari alat-alat berat di sini lebih leluasa dalam melakukan proses-proses konstruksi. Lajur yang tersisa ya dapat kita lihat ini ada setengah lajur sepeda dan sedikit lajur ke arah pinggir dari batas barrier yang sudah dipasang ya, khusus hanya bisa dilewati oleh satu kendaraan saja. Nah, bagi yang ke arah Saharjo di depan sudah ditutup total ya, di depan dari Pasaraya Blok M tadinya. Kemudian arus kendaraan, oh ini tetap ada yang mencari shortcut ya. Arus kendaraan diarahkan ke Jalan Tambak, baik yang ke arah underpass yang ada di sana ya, ataupun di bawah dari jalur kereta, karena itu lebih tinggi ground clearance-nya terutama untuk bis dan truk, sedangkan untuk kendaraan kecil bisa melewati area ini. Di bagian pinggir ini kita lihat ada barrier-barrier beton, ini dipersiapkan untuk pilar ya, pilar berikutnya yang akan menyeberang di atas dari crossing jalur kereta KRL ataupun KAI, kereta jarak jauh, dan sampai di area pintu air di sini. Nah, ini disiapkan ada pilarnya juga, nanti kita bisa lihat di depan. Berarti crossingnya ini akan lebih tinggi dari layang kereta yang ada. Ini adalah belokan dari arah viadak menuju ke arah Jalan Tambak. Di bagian kanan ke arah pinggir pintu air di sini dapat kita lihat ya sudah ada galian dan kotak putih. Nah, area tersebut adalah area yang akan dipakai untuk acuan ya pembangunan pilar selanjutnya selain yang ada di depan kita ini. Sudah ada 2 pilar. Nah, pilar ini akan dihubungkan membentuk portal dan meneruskan layang LRT Jakarta yang ada di Jalan Tambak di sini ya, membentang ke arah pintu air dan menyeberang ke arah halte Transjakarta Manggarai serta ke stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai. Untuk khusus Jalan Tambak yang kita lihat pilar-pilarnya sudah berdiri sempurna ya, bagian atasnya juga sudah menopang dari PCI girder beton yang tersambung satu sama lain membentuk jembatan layang. Walaupun di bagian ujung itu tadi ada pekerjaan pengecoran untuk lantai ataupun decknya yang akan diteruskan ke arah pintu air. Selebihnya dapat kita lihat sudah sempurna konstruksinya, baik untuk decknya, lantai yang nantinya bisa ditaruh rel, bantalan rel dan rel, kemudian untuk pagarnya juga sudah jadi ya. Nah, tiang-tiangnya di sini memang lebih tinggi dari mungkin tiang-tiang yang kita lihat di Jalan Pramuka atau juga di Jalan Pemuda. Dikarenakan layang LRT Jakarta akan menyeberang di atas layang kereta yang sudah ada di Manggarai, tentu membutuhkan tiang yang lebih tinggi. Area di bawah di sini memang masih belum dibuka ya, karena mungkin proses konstruksi masih berlangsung di atas. Jadi lajur kendaraan di Jalan Tambak masih tersisa hanya 1 lajur saja, dan tentu akan cukup padat ya di sore hari. Ini adalah jalur pulang ataupun jalur masyarakat yang bekerja di Jakarta kembali ke rumah masing-masing, terutama ke arah Jakarta Timur dan juga ke arah Bekasi. Nah, di bagian ujung ya, nih di sekitar McDonald, layang LRT Jakarta sudah selesai tiangnya, hanya saja belum disambungkan karena PCI girdernya masih di bawah. Yang ke arah ujungnya lagi yang berbelok ke arah stasiun Matraman, LRT Jakarta fase 1B sudah tersambung menggunakan girder baja, box girder baja. Kemudian di bagian atasnya sedang dalam tahap persiapan pengecoran lantai. Arus kendaraan tidak bisa langsung belok ke arah kanan saat ini ya, ke arah stasiun LRT Jakarta fase 1B Matraman, dikarenakan nampaknya di sisi tengah sedang berlangsung proses pekerjaan konstruksi untuk sambungan yang sempurna dari arah stasiun LRT Jakarta Matraman masuk ke arah Jalan Tambak.
Baik, dari media sosialnya Waskita ya bisa dilihat lebih banyak di sana. Untuk proses yang ada di sekitar stasiun Matraman dapat kita lihat di sini. Pembangunan struktur stasiun sudah ada pilar-pilarnya, bahkan disiapkan untuk dek dan lantai. Dari atas kita juga bisa lihat ini adalah ke arah Manggarai. Di Jalan Tambak di bagian atas sudah tersambung sempurna lantai-lantainya. Kemudian di kedua sisinya juga sudah ada pagar. Nah, ini adalah pilar paling akhir, sementara ada satu ya. Kemudian ada lagi dua pilar yang akan membentuk portal dan nantinya menyeberang di sini persis di atas rel kereta serta berbelok di pinggir Terminal Manggarai, halte Transjakarta Manggarai dan sampai di stasiun LRT Jakarta Manggarai ya. Nah, ini adalah proses-proses awal dari stasiun LRT Jakarta Manggarai pada beberapa waktu lalu karena belum berdiri tiang-tiang ataupun pilar-pilarnya. Sedangkan yang ke arah Pasar Rumput di sini dapat kita lihat juga ya, pilar-pilarnya sudah ada 180-an lebih, mungkin 190, dan itu tadi yang di awal video sudah berdiri. Nah, arus lalu lintas untuk bisa kembali ke arah Matraman atau ke arah Kampung Melayu berbelok di sana di depan di dekat Tugu Proklamasi ya, akses Tugu Proklamasi. Nah, di bagian tengah jalan ini ada lagi area yang ditutup. Ini adalah pembuatan saluran-saluran air untuk IPAL ataupun instalasi pengolahan air limbah di Jakarta yang nantinya akan terpusat. Jadi air-air limbah dari rumah tangga atau juga dari mungkin gedung-gedung akan dialirkan ke satu lokasi ya, kalau tidak salah di utara Jakarta. Kemudian diolah air limbahnya sehingga yang air bersihnya itu bisa dialirkan ke laut, sedangkan limbahnya mungkin diproses ataupun normalisasikan. Bagi kendaraan-kendaraan yang melewati jalan ini, ya terutama pada saat jam-jam sibuk sebaiknya dapat dihindari, apalagi jumlah kendaraan sangat banyak ya, dan ini merupakan jalur utama juga untuk arus lalu lintas yang menghubungkan Jakarta Timur, Bekasi menuju ke pusat kota Jakarta. Jadi pilihannya adalah bisa melewati Slamet Riyadi menuju ke arah Manggarai atau juga menggunakan Jalan Lejen Suprapto kalau terkena ganjil genap ya, karena di Jalan Pramuka ada peraturan ganjil genap. Baik, dari bawah kita akan lihat lebih detail pilar-pilar yang sudah berdiri. Di bagian atas ini adalah portal yang ada di dekat pintu air Manggarai. Kemudian portal ini masih belum tersambung sisi atasnya, namun sudah ada tulang-tulang yang disiapkan untuk bisa dicor. Lalu ada satu pilar yang akan menghubungkan pilar portal tersebut dengan layang LRT Jakarta yang sudah selesai, yaitu di Jalan Tambak ya, tinggal melakukan pengecoran. Untuk rangka-rangka besi sudah disusun di antara pilar-pilar ataupun di PCI girder ya yang terbentang di antara keduanya dan dipasang bondex di sisi atas. Tadi kita sudah lihat dari udara. Serta ditambahkan juga ya di atas itu adalah jaring-jaring berwarna hijau ataupun net agar material-material pada saat pengecoran tidak jatuh ke area jalan sehingga mungkin dapat membahayakan kendaraan yang lewat di bawahnya ataupun para pengemudi lainnya. Terdapat juga pipa-pipa yang sudah disiapkan untuk sistem drainase ya di bagian atas. Jadi pada saat hujan air tidak menumpuk di jalur relnya bukan menggunakan batu balas, tetapi relnya menggunakan yang langsung beton ya ataupun slab track, dan ditempatkanlah bantalan-bantalan rel di atasnya serta rel yang paling atas lagi yang akhirnya membentuk trek dari kereta LRT Jakarta fase 1B. Nah, keretanya saat ini kan rangkaiannya ada 2 gerbong saja ya, bagian depan dan bagian belakang. Nanti pada saat ini sudah beroperasi, tentunya perlu ada penambahan gerbong. Yang kita lihat yang sudah di media ya, itu ada total jadi 5 gerbong.
ya, ada yang menginformasikan 6 gerbong sehingga daya angkut dari rangkaian kereta menjadi lebih banyak. Saat ini untuk velodrome kepegangsaan kurang lebih 2 gerbong saja ya. Dan jalur ini adalah jalur yang ditunggu oleh masyarakat karena mereka saat ini transit di sekitar Arion Mall di halte Transjakarta Pemuda Rawamangun. Ke arah sana dapat kita lihat stasiun LRT Jakarta Matraman pun sudah mulai kelihatan ya, bagian-bagian dari struktur bangunan stasiunnya serta rangka-rangka baja yang dipersiapkan untuk menopang proses konstruksi stasiun dan akhirnya membentuk sebuah stasiun yang sempurna. Ada 2 lantai. Sementara sampai di situ dulu, kita akan lanjutkan dengan rencana pembangunan keseluruhan dari transportasi publik berbasis kereta yang modern di Jakarta. Untuk jalur Pegangsaan 2 sampai ke arah Velodrome, ini adalah jalur LRT Jakarta fase pertama ya, dan selesai pada tahun 2019 dengan panjang 5,8 km. 2020 itu dimulai pembangunan LRT Jabodebek ya, dari Duku Atas yang tersambung ke arah Bekasi dan juga ke arah Cibubur. Nah, cabangnya ada di mana? Pencabangannya ada di Cawang dan saat ini sudah beroperasi serta telah mengangkut banyak penumpang, dan tentunya banyak yang mengharapkan LRT Jabodebek ini dapat diteruskan lagi ya, fase 2-nya ke arah timur atau juga ke arah Bogor. Paling timur itu adalah di Jatimulya, dan itu sudah masuk ke Tambun Selatan ya, ataupun sedikit berbatasan dengan Bekasi ataupun Bekasi Timur. Nah, untuk yang ke arah selatan ini dari arah Duku Atas sebenarnya menggunakan trek yang sama sampai ke Cawang, lalu bercabang menuju ke arah Cibubur melewati Taman Mini, ada stasiun Kampung Rambutan Ciracas, dan sampailah di stasiun Harjamukti ya di Cibubur. Kurang lebih itu, nanti fase 2 akan diteruskan sampai ke arah Beranang Siang, dan kemarin sudah ada kajiannya, kita akan nantikan ya. Nah, berikutnya di tahun 2023 akhir kan sudah ada groundbreaking untuk perpanjangan LRT Jakarta dari arah Velodrome sampai ke arah Manggarai. Ini yang kita bisa perhatikan ya, proses-proses yang telah berlangsung. Yang tadi di awal itu yang dari arah Pasar Rumput, Manggarai sampai ke arah Matraman itu juga sangat masif pembangunannya. Yang tadinya belum ada apa-apa, saat ini sudah banyak tiang yang berdiri. Lalu dari Manggarai ke Duku Atas ini yang kita nantikan ya, kalau kita lihat tahunnya 2028 ini bisa dilihat di Tori Transit ya. Kemudian dengan adanya tersambung Pegangsaan 2 sampai ke arah Duku Atas itu sangat-sangat membantu pergerakan ataupun mobilitas dari para pengguna moda transportasi dari Jakarta Utara ke pusat kota. Dari tahun 2028 pun kita lihat ini ada pengembangan jalur LRT Jakarta lagi yang ke arah JIS, itu melewati Boulevard Kelapa Gading, Sunter ya, sampai ke area JIS. Bahkan 2030, nah ini dimulainya kurang lebih segitu, walaupun sudah ada kajian-kajian, itu dari arah Harjamukti nanti akan terus ke selatan menuju ke arah Beranang Siang Bogor, melewati Bojongnangka, Gunung Putri ya, kemudian ada sekitar area Sentul. Di Sentul sendiri ada yang di sirkuit Sentul atau Citerep nampaknya, serta Sentul Selatan, dan terus ke Sukaraja serta Beranang Siang yang ada di kota Bogor. Nah, Bogor yang kita ketahui hanya mengandalkan saat ini KRL ya, yang cukup padat dan tentunya membutuhkan moda transportasi baru. Di tahun 2033 itu juga dilanjutkan proses dari pembangunan layang LRT Jakarta lagi yang dari arah stasiun Rawamangun, jadi bukan pencabangan Velodrome, ke arah stasiun kereta cepat Jakarta Bandung, melewati Pulau Gadung ya, Jatinegara Kaum, lalu Klender, Pahlawan Revolusi, Kalimalang, Pondok Bambu, dan sampailah di stasiun Halim. Dan juga meneruskan yang dari JIS ya 2033
ke arah RE Marta Dinata, Benyamin Sueb, ya ini di sekitar area Kemayoran, serta ke arah Raja Wali, ya kurang lebih 2036 tadi ya. Selanjutnya di tahun 2040, walaupun 15 tahun lagi, ya ada rencana untuk melanjutkan layang LRT Jabodebek yang ada di Duku Atas ke arah GBK, kemudian ke arah Senayan, dan sebenarnya ada pencabangannya di Palmerah ya. Lalu jalur berikutnya ini pasti menggunakan jalur yang sama dengan pencabangan di Palmerah ini menuju ke arah Tomang. Nah, di sini sebenarnya bertemu dengan MRT Jakarta fase 3 ya, timur barat, lalu lanjut ke Grogol, Pesing, Rawabuaya, Kamal Raya, dan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Jadi akan menjadi salah satu moda transportasi untuk ke bandara ya, selain kereta bandara yang sudah ada dan melewati Dadap. Nah, kurang lebih seperti ini kalau digabung dengan MRT Jakarta akan semakin banyak jalurnya. Yang MRT kita bisa lihat dari timur ke barat dan utara selatan. Kita nantikan perkembangan berikutnya dari LRT Jakarta fase 1C. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.